Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini dengan mata kuliah landasan pendidikan. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu sistem pendidikan nasional. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk sama tata yang lain. Halo, perkenalkan nama aku Nirmala Putri Ramadhani dengan NIM 2406210. Aku Friliana Ayu Ramadina Gumilar, NIM 2409152. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwina Permatasari dengan NIM 2409034. Di video ini kita bakal ngebahas gimana sistem pendidikan nasional di Indonesia dirancang untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Kita juga akan melihat berbagai aspek penting dari sistem pendidikan nasional. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan kalian menyimak video sampai selesai. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa sih sistem itu. Jadi, sistem bisa kita ibaratin suatu mesin besar yang punya banyak komponen kecil dan semuanya harus kerjasama supaya hasilnya maksimal. Nah, sistem pendidikan kita juga gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional adalah komponen pendidikan yang saling terhubung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi nggak cuma sekolah, guru, kampus maupun dosen, tapi juga ada kurikulum, kebijakan pemerintah, dan juga masyarakat yang saling berperan penting. Agar semua sistem pendidikan nasional di Indonesia tercapai, dibuatkan juga suprasistem yang menjadi pendukungnya. Suprasistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berpengaruh ke pendidikan. Ada 4 nih. Yang pertama ada sistem sosial budaya. Sistem ini berkaitan sama cara hidup masyarakat. Pendidikan kita dipengaruhi banget sama budaya sekitar, termasuk nilai, norma, dan kebiasaan yang udah ada sejak lama. Yang kedua, ada sistem biososial atau penduduk. Ini berhubungan sama jumlah penduduk dan karakteristiknya. Semakin banyak penduduk, semakin besar juga kebutuhan sekolah dan tenaga pendidik. Makanya penting banget buat pemerintah nyesuaiin pendidikan biar semua orang bisa sekolah. Yang ketiga ada sistem ekonomi makro. Ekonomi dan pendidikan tuh ibarat sahabat yang gak bisa dipisahkan. Kalau ekonomi negara bagus, pendidikan juga bisa makin maju loh. Contohnya ada GNP, alias Gross National Product, dengan mencerminkan seberapa kuat negara nyediain fasilitas pendidikan yang oke. Belum lagi ada kebijakan fiskal dan moneter yang menentuin seberapa banyak dana sektor pendidikan. Jadi semakin stabil ekonomi, tentunya makin keren juga pendidikan kita. Sayangnya muncul kebijakan pemerintah bahwa pendidikan merupakan prioritas pendukung, sedangkan makanan bergizi gratis menjadi prioritas utama. Yang keempat ada sistem politik yang nentuin aturan, kebijakan, dan visi pendidikan di Indonesia. Misalnya, kita punya sistem pendidikan yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang agar kita bisa menjadi generasi yang cerdas, berbudi luhur, dan siap menghadapi masa depan. Teman-teman penasaran gak sih gimana caranya sistem pendidikan nasional kita bekerja? Bisa ya dari TK sampai kuliah tuh ada jalurnya masing-masing. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang peta umum sistem pendidikan nasional yang akan dibahas langsung oleh Mala. Nah, jadi sistem nasional memiliki 3 komponen utama, yaitu input, proses transformasi, dan yang terakhir adalah output. Input bisa berupa hal-hal yang terlihat seperti gedung sekolah, buku pelajaran, dan guru. Tetapi ada juga yang tidak terlihat seperti motivasi siswa, latar belakang keluarga, bahkan minat dan bakat mereka. Tanpa input yang berkualitas, proses belajar tidak akan maksimal. Selanjutnya, tahap proses. Pendidikan berjalan lewat kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Dalam pendidikan, proses yang baik akan menghasilkan output yang berkualitas. Sedangkan output merupakan hasil dari proses pendidikan yang sudah kita lalui, bisa berupa ijazah, keterampilan, bahkan kesiapan untuk memasuki jenjang pekerjaan. Kita masuk ke sistem ini sebagai peserta didik, belajar dan berkembang, lalu keluar dengan skill dan pengetahuan. Singkatnya, sistem pendidikan itu seperti rantai yang saling terhubung. Input yang baik akan membuat proses efektif, dan proses yang efektif akan menghasilkan output yang berkualitas.
Nah, supaya kalian makin tahu dan makin paham tentang sistem pendidikan nasional, di sini aku mau ngejelasin tentang proses transformasi lebih lanjut. Pada intinya, proses transformasi ini tertuju pada upaya menjadikan peserta didik menjadi manusia terdidik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Proses transformasi dalam sistem pendidikan nasional melibatkan beberapa komponen, diantaranya yaitu tujuan pendidikan, organisasi, masa, program, sarana dan prasarana, teknologi, biaya, tenaga, dan tentunya peserta didik. Dalam pelaksanaannya, proses transformasi sistem pendidikan nasional menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, proses transformasi dengan pendekatan manajemen pendidikan. Proses ini melibatkan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan dalam penyelenggaraan segala bentuk operasional dalam sistem pendidikan nasional. Pendekatan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi manajerial strategik, manajerial personil, manajerial material, manajerial keuangan, dan manajerial informasi. Pendekatan yang kedua yaitu proses transformasi dengan pendekatan edukatif atau pedagogis. Proses ini adalah proses transformasi yang terjadi dalam lingkup sekolah. Proses ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Indah. Nah, teman-teman, ternyata pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi pendidikan juga mentransfer kehidupan. Dengan pendekatan edukatif dan pedagogis, proses belajar mengajar akan membentuk generasi yang siap untuk menghadapi masa depan. Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Keenam prinsip tersebut harus dipegang kuat oleh para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah juga perlu memperhatikan standar proses yang redaksinya sudah dirancang oleh BNSP pada tahun 2006, di mana pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adapun tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang dimana tujuan pendidikan nasional itu untuk membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat secara fisik dan mental, berilmu dan cakap, kreatif dan mandiri, menjadi warga negara demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, jadi seperti apa kata Mala tadi teman-teman, sistem pendidikan itu seperti rantai yang saling terhubung. Kalau inputnya bagus, prosesnya keren, hasilnya pasti juga mantap. Kita nggak cuma ngejar nilai, tapi juga tumbuh jadi pribadi yang siap tempur di dunia nyata. Semoga materi yang kita sampaikan tadi bisa ngasih insight baru buat teman-teman, biar kita lebih paham dan pastinya makin semangat buat ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.